style terbaik lu adalah yang bikin lu pede gitu. Style terbaik adalah yang bikin lu pede. Jadi makin pede gitu. Oke, Jadi kayak mungkin sambungannya emang Mega tadi bilang pede karena memang udah sesuai aja sama karakternya gitu. Tanpa dia sadari kan. Kota kita udah berubah, enggak kayak kata emak babe. Depan rumah gedung tinggi gede, banyak yang kagak permisi oleh kita. Anak kampung sini, lihat berita pada miris. Anak kampung sini, orang-orang pada bendes. Akam sih, anak kampung sini. Akam sih, anak kampung sini. Makin banyak nih warga-wargi kita yang ngerasa bahwa fashionnya udah sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka sehari-hari. Banyak yang terinspirasi sama tren, kadang dari diri sendiri, kadang gara-gara ngeliat orang lain. Tapi nggak sedikit tekanan sosial dan pengaruh media sosial ngebuat warga-wargi kita ngerubah fashionnya biar kelihatan keren doang. Emang pada bener lo begitu semua? Nah, langsung aja nih kita ngobrol ame salah satu warga yang dulu di usia belasan tahun udah kerja di perusahaan fashion Korea. Sekarang doi bikin tempat kursus fashion ama butik. Buset, keren amat tuh butik keluar dari mulut gue. Langsung aja deh kita gasin, kita culik. Ini dia, Mega Sandra. Gas gak? Gasin. Hai, Ciki, wadon. Lagi nyari baju-baju nih buat nanti karnaval 17-an 2025. Gue udah nemu sini. Tuh, bagus gak buat gue? Cocok ya? Tapi pengen ngobrol-ngobrol dah, Sukron mana sih? Pengen nanya-nanya fashion yang cocok gitu. Mana lagi dia? Halo Kron. Angkat telepon gua Kron. Ya. kenapa bro? Ini ngapain pakai ini? Wis. Kenapa? Wis, asik. Kacamatanya jangan begini. Kalau kacamata lu begini ntar gitu aja kok repot. Nah. Lu fashion banget nih tumben nih. Fashionable. Iya dong, gua Kenapa? habis jalan-jalan gua ke kota yang fashion banget. Kota mana? Anyer. Kenapa Anyer sih? Habis di Kepang gua. Sama tato kecil. Enggak, ini lu nabrak banget warna lu, Sukron. Iya, pantesan tadi ada 3 korban jiwa. Tabrakan. Iya, gitu lah. nabrak banget. Di-upload sama Jakarta Terkini ya. Iya, di-repost. Terjadi tabrakan antara warna merah dengan warna biru. Gitu. Tabrak warna. Tabrak warna. Gua nggak tahu sekarang gua lagi kayak apa passion gitu. Gua nggak tahu ya. Kayak pengen Biasa aja. Emang fashion bisa ngubah tingkah laku orang begitu? biasa tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba gua kayak kok gue kayak keren banget gitu loh. Gila sih. Sorry ini direkam ya? Ini direkam. Ini udah live ya? Iya Oh, lagi. sorry. Gak tahu gitu gue. Apa kabar, Bre? Baik, Cing. Bre, baik Bre ya. Iya. Ada apa nih kita hari ini? Aduh, belum pakai ini lagi skincare lagi lupa lagi. Oh, skincare. Pakai foundation, mau Japan Foundation ada nih. Tapi nanti gue setengah jam lagi gue harus story ya, gue ada Kenapa? Ada endorse. Lip balm. Oh, lip balm. Iya Bre, gitulah. Nggak tahu gue kayak salah bergaul, tapi gue seneng gue kayak gue. Ya udah, Style gue oke. kita baca berita dulu dah. Nggak kelihatan kan ya pentil gue ya? Nggak ada. Oke. Pentil lu biar nggak kelihatan. Kasih tutup yang granat itu loh. Yang di motor ya. Yang di motor. Roket. Iya. Gitu ya. Roket, ada dadu biasanya. Dadu. Gimana? Kita bahas apa nih? Kita bahas berita-berita dulu dah. Nah, nongkrong kan suka harus ini juga edukatif. Yoi. Gue lagi mau nyari-nyari berita dulu Baca nih ya kan. berita dulu, Bro. Mana berita gue ya? Iya. Nggak nongol dia ya di sini.
Ini bro, macem-macem. Apa ya? Gua kan ngefans banget sama Kim. Kimura. Nggak, anak gua itu. Kim siapa? Kim Jong Un. Bukan dong. Kim Kardashian lah. Kim Kardashian. Kim Kardashian, dia kan fashionable banget. Fashionable kan. banget. Kata gue, dia bikin katanya pakai desain yang baru. Dia bukan bikin kan biasanya kalau fashionable kan cewek gitu ya, belahan dada yang kelihatan kan. Oh benar. Nah ini dia Kayak bikin gini kan? Kalau ini kayak gini kan? sensor ya nanti. Iya kayak gini kan? Tapi Kim Kardashian bikin belahannya dibokong, keren. Ada beritanya bro. Langsung gue itu, Kenapa harus dibokong? ya out of the box aja gitu. Biar kayak ada yang ngintip gitu kan kayak. Iya. Ada yang lihat gitu kan? Kayak di depan mah ketutup sopan gitu. pasti banget. Bolong. Gitu. Oh itu salah satu dia menunjukkan ekspresinya. Lagi rame juga itu. Iya. Iya, ekspresi itu. Karena kan biasanya bagian. kalau ini mungkin wah udah pengen nunjukin ekspresi di blur juga kalau di TV kan. Iya betul. Kalau di bokong kan mungkin nggak di blur, dimasukin koin. Itulah fashion. Nah, udah nongol. Ah, mantep. Oke. Selanjutnya ada katanya ini ya. Apa? Katanya ini. Orang tua. Ada tren baru nyentrik terbaru. Ada tren baju ternyentrik. Udah digedein kagak bisa baca. Capek bener gue. Aduh, maaf ya, ini otak gua minus. Tren baju nyentrik terbaru, Extreme Cut Out Jeans. Ini dijual jutaan rupiah. Lu tau gak yang di Sudirman tuh? Cut out jeans. Ini yang pakai jeans, Tapi kayak kebuka gitu ya. terus Ntar gua cari dulu. dirobek-robek, digunting. Ah? Digunting gitu. Nah, Oh, ini gambarnya. digunting-gunting. Kan biasanya di ini ya, Dibolongin oh, iya, dengkulnya ini gambarnya doang. nih. Iya, tapi itu kayak gitu Buset tuh. deh. Keren ya? Tapi ada yang versi Gue sih kalau digini nggak berani keluar gue. Apa kata tetangga ini gini? kan sebenarnya ini bisa di print aja tapi bentuk Oh ya. tapi bentuk paha Yang gitu. kalau baju tuh bentuk dada Bentuk gitu dada, ya. iya Padahal kan buat bisa. kaos tuh. Iya. Tapi menurut lo apa sih motifnya orang nyiptain tren kayak gini? Tren itu kan sebenarnya biar dilirik menurut gue ya. Biar orang tuh yang tadinya lempeng jalan tiba-tiba ih apa tuh pakai apa tuh biar gitu. notice. Semakin kayak bikin lu orang noleh tuh berhasil berarti menurut gue. Oh, Sekarang kan iya, gue lagi belajar banget fashion kan. Oh iya masa fashion lo aja gini anjir. Iya lo kayak ini kayak atlet seluncur. Iya. Ada lagi viral sepatu bot merah mirip Astro Boy dibanderol 5 juta saja bang. Ini ya yang buat ke sawah kan padahal itu. Iya ini kayak gini. Iya, yang Iya. buat merah ya warnanya dong merah gitu. Bener. Biasa aja itu padahal. Kenapa emang? Iya biasa aja itu mah banyak. 5 juta tapi ini. Lah LAP boot paling berapa? Yang berantem tuh. Ternyata berantem sama sepatu boot. Tapi emang sepatu boot itu cocok warna merah sih. Oh iya. Kenapa emang? Cocok aja warna Oh merah. iya. Itu karena apa? Monyetnya Dora kan merah sepatunya. Iya, soalnya kan kalau yang keinjek-injek itu warna merah cocoknya. Kayak injek-injek warna merah. Buset. Kagak ditemenin ya? Sendirian. Iya. Oposisi. Oh, posisi. Iya. Ada lagi nih, Bang. Nih, berita. gua ini ngefans sama dia nih, karena dia orang kaya. Nggak tahu sekarang masih lima teratas atau enggak ya, tapi si Jeff Bezos ini pakai kemeja harganya 176.000 di Coachella. Ini rupiah loh. Oh iya, 176.000. Iya, dia pakai Itu kemeja, thrifting ya? enggak kemeja biasa, baru, cuman mereknya Arisa. Arisan. Bukan Alisan ini palsunya, Arisan. Lagi aneh banget ya orang kaya pakai bajunya. Tapi kadang emang orang kaya itu dia Oh iya, malah nggak perlu sederhana ditunjukkan lagi, karena kan orang tahu kan, nggak perlu ditunjukin. Tapi ada bang yang dia nggak kaya bang, cuman dulu sih di baliho-baliho bajunya 100.000, sepatunya 100.000, nggak pakai jam tangan, Oh iya, gitu ada bang. kayak gitu ya. Pakai baju putih gitu. Wah, Orang mana dia? Sederhana Solo. Ada. Orang Solo tuh banyak yang sederhana tau. Gitu. Nih.
Ada lagi yang menurut gue itu kan tadi baju wajar ya walaupun si Jeff Bezos gitu yang pakai nggak wajar orang kaya gitu. Orang kaya karena orang kaya nggak perlu nunjukin apa-apa lagi. Tapi kadang ada barang yang sederhana tuh mahal. Oh iya. Asal merek branded gitu ya. Kayak Balenciaga nih ada rilis gelang. Tapi bentuknya tuh kayak lakban, nih rame juga kemarin kan. Yang kayak ya lakban warna kuning gitu-gitu. Iya, warna dia putih, dibikin hitam. ornamen, Iya. kadang di leher gitu kan, di iya. gipsum gitu. Itu mah orang Nepal ya. Nenek-nenek di Nepal kalau itu. Nenek-nenek. Nenek-nenek di Nepal. Ya, jadi Oh, dia ngeluarin gelang. gelang. Itu tau nggak harganya berapa? Katanya bentuk sepatu ya? Wow, Sepatu sepatu gelang. gelang gitu, bukan gelang. Ini Harganya berapa? 51 juta. Serius? Iyalah kayak kita kalau ngelihat lakban kita suka pakai di gelang gitu. Berarti itu sekali pakai doang? Enggak, lu tau lakban nggak sih? Iya, Kan lakban. lu suka pakai di tangan kan, kalau ada nggak pakai tuh. Cariin lakban mak kalau lagi mau Oh, terus copot lagi. Ya itu kayak gitu bentuknya. Oh iya. Iya 51 juta. Itu dia nempel terus? Hah? Nempel terus? Ya kalau dipasang mah nempel terus. Oh, mie burung dara dia ya? Nempel terus. Ada lagi. Ada lagi nih, Bang. Apa? Gue tuh seneng banget dulu koleksi Gucci. Gue punya brand ini di rumah. Apa? Ini. Gucci. Tapi bentuknya anduk. Iya sih. Iya ada Gucci. Iya benar. Gua tuh ya nggak tahu Gucci itu merek branded. Gara-gara gue liat biasa aja orang Gue sering dianduk. lihat tetangga gue anduknya merek Gucci yang udah pada bulunya pada hilang gitu loh. Iya, bener. tinggal ininya doang. Gucci mereknya itu. Iya. Iya. Di rumah gua aja itu kuli-kuli BTN pakai gitu. Kuli-kuli BTN. Iya, kuli BTN pakai Iya, gitu. iya, yang Tapi nih, Bang, si Gucci itu baru rilis baju renang. Seharga jutaan rupiah. Baju renang ya. Tapi masalahnya ada, nggak bisa dipakai renang. Iya Beritanya beneran, gitu ya. itu ada. Ya dari Vimela. Dari Vimela. Mungkin itu ini kali ya karena mahal jadi kayak sebenarnya bisa temen maknya jangan udah gue beliin mahal-mahal lu. Lu kok beliin baju renang mahal-mahal dibasahin katanya. Kayak ini kayak orang beli jas jas hujan hujan, dia. iya. Aduh beli jas hujan gue basah semua lagi. Ya. Nah, lu kalau mau belajar fashion, Udah gue udah fashion banget gue. enggak, ini masih kurang. Serius deh, kurang cocok sama karakter lu. Jadi sekarang tuh fashion gak cuma sembarang fashion. Oh gitu, jadi emang Harus dilihat, cocok dengan karakter lu juga. atau kontur mukanya, Kontur kulitnya. mukanya, kulitnya. Apakah bentuk muka kayak apakah muka lu trapezium, Iya, kotak, jajar genjang, kotak R1, R2 gitu kan. Kayak cheat GTA. Iya, nah Ya. ini gua datengin orangnya langsung. Lu punya teman fashion lu aja kayak begini. Iya, gua baru kenal di Tinder baru match. Dia ke pencet gitu ya kanan. Iya, nggak sengaja dia. Iya. Ya panggil dah gue mau. Panggil ya, panggil ya. Iya. Kita yel-yel dulu. Tapi kalau mau. maaf ini gue pakai ketek kan agak basah. Tapi gue pakai deodoran tadi. Aman. Oh, gue basah deodoran ini. Ada, ya. Ada. Kita yel-yel dulu, lu manggil dia. Nah, apalagi ini. Ya. Mau yel-yel dulu nggak? Apa? Ayo yel-yel. Gimana? Duduk yang benar. 1, 2, 3. Bu Mega, Bu Mega. emang namanya Mega Sandra. Kenapa sih? Agak ngeri. Emang namanya Mega Sandra. Mega. Mega. Oh, lagi tersandra. Waduh. Waduh. Gua nggak tahu ya. Setelah kita bridging gini dia mau masuk apa enggak? Agak bahaya sih. Oh, Mega Sandra Ya, boleh lah. 1, 2, 3. Bu Mega, Bu Mega. Datanglah ke sini, gak ada temenmu yang dulu lagi. Bu Mega. Ditinggal Joko. Ayo. Dia langsung masuk. Dia langsung masuk. Selamat datang. Masa terpanggil. Mega. Nih, kalau mau belajar fashion dari Bu Mega. Langsung dong nilai fashion gue gimana? Oh, langsung ya. Oke. Ganteng sih, Pak. Ganteng. Udah mulai ada kecium-cium bau bangke ya. Makanya gue kayak gini. Enggak sih, cuma bobo kunyit dikit aja. Orangnya tapi orang sorry, banget soalnya. agak-agak tanning gue habis dari Canggu. Itu merah-merah gitu. Iya, Canggu dari Canggu. Bro. Oh, dari Canggu. Ketemu Laila nggak? Laila Canggu. Canggu. Gimana? Oke lah ya. Oke banget. Ini sebenarnya
konsepnya tuh konsep fashion retro gitu. Fashion retro. Sesuai sama semua konsep studio ini, keren banget sih. Oh, iya. Ini bukan studio, nih rumah kita. Oh iya, Rumahnya Sukron sih. Jadi Sukron itu diulang lagi. ngopi. Jadi ini kita nongkrong sengaja di depan rumah Sukron. Oke. Nemenin ibunya juga, soalnya ibunya janda kan. Ini ibunya, bapaknya. Bukan, ada di dalam ibunya. Oh, Bapaknya udah ditanam. Serius? Gue anak yatim. Negatif. Lu yatim? Belum ya? Dia mah yatim tapi pasif. Mama, belum meninggal tapi nggak ada di rumah. Masih keliaran di luar. Gak kuat, tiba-tiba langsung. Kata gue, orang mah yatim sekalian bro. Jadi jelas mau kemana ada kita ya nggak kemana-mana kan? Ya kan, lu tinggal lihat, oh ini bapak lu masih di situ kan, masih ada ditanam di situ. Susah nyarinya. Terus. Gua nggak nyangka Nggak nih. apa-apa, Bang Gua nggak Zaya. tahu lagi kalau bapaknya udah jadi Casper. Goblok banget itu. Bercanda. Oke, gue berarti retro. Nih, belajar dari Mega Sandra. Gue retro gini ya. Retro. Oke. Sebenarnya gue juga retro sih. Oh gitu. Tapi bener nggak kata gua, kalau milih baju itu harus yang bisa ngedukung karakter pribadi kita juga. Bener. Jadi kalau misalnya emang kita milih baju, Bisa nggak ini dikecilin dulu? Anjing ganggu banget. nanti ibu lo marah nggak? Apa? Ibu lo marah nggak kecilin? Iya makanya ininya. Kita ngobrol mah nggak apa-apa keras. Pelan banget Gak ya. kedengeran itu. Jadi kalau ngomongin fashion itu, emang butuh banget yang namanya kenalin diri sendiri dulu sih. Oh, ngenalin diri sendiri dulu. Mengenalin diri sendiri dulu. Sebenarnya dengan cara kita ngenalin diri sendiri, kita jadi tahu ketertarikan kita kan kemana. Jadi kalau belum kenal sama diri sendiri kita nggak pakai baju dulu tuh. Enggak, makanya waktu kecil kita semua rata di bedong kan. Oh gitu. Kalau gue enggak loh. Kalau gue kayak udah kenal banget baru nggak pakai baju. Itu berbeda lagi ya. Konsepnya, konteksnya, hei anak-anak menonton. Jadi kenapa kayak gitu? Karena setiap baju-baju Apa nih? Jadi karena setiap baju-baju yang kita pakai itu semua tuh ada artinya. Jadi kalau misalnya kita tampilnya Artinya gitu ya? asik. Terus? Kalau misalnya kita tampilnya simple kayak gini, minimalis tuh sebutannya. Oke. Minimalis. Jadi minimalis ini berarti karakternya tuh orangnya satu, dia tuh semua tuh pengen simple aja. Dari cara berpikir, Cara berpikir. terus orangnya tuh efektif, terus nggak mau ribet segala macamnya. Itu kelihatan banget dari karakternya. Bisa mencerminkan dirinya dari Mencerminnya banget. fashionnya ya. Iya, jadi dia tuh pasti Bentar lu tipe- agak bisik lagi. dia kalau misalnya mau beli apa-apa tuh pasti Oke. lebih ke fungsi. Berarti kalau orang minimalis ini. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang agak retro atau suka kayak bohemian gitu-gitu itu kan maksud Bohemian retro Rhapsody, juga nah. gitu kan. Nah, itu tuh berarti dia mencerminkan kalau dia tuh orangnya yang emang enjoy life to the fullest banget. Woi, Agak susah senja. diatur. Ini masuk kayak retro dia Masuk. kameramen gua. Masuk, tapi bukan yang bohemian. Yang Ya. agak sebenarnya kan bohemian itu kan era 80 ke bawahan lagi kan. Dia biasanya itu. Naik lagi tuh dia. Nah, tapi dia lagi ini tahu pengen pakai cahaya nih si Andika. Enggak, dia dalam berfashion itu influencer dia adalah SBY. Tapi dia cakep banget. Pokoknya dia cakep banget. Mau kesini nggak? Si, On frame. Sini on frame. Lu pengen banget off frame kan? On frame kan? Gue baru ketemu dia langsung kayak gila nih orang. Dari semua orang di studio ini doang yang paling welcome. Gimana sama gimana gue kena nih. posisinya? Kelihatan. Penampilannya fashion abis. Gimana? Oh di sini Sono dong kameranya. Oh kira di situ. Oke, cakep banget lihat kemejanya, kancingnya kancingnya. dibuka ya. Iya, terus Di sini dia. lihat cuff-nya, Enggak terus nih, ini beltnya. Motornya Celananya juga, Sana soalnya nih. teksturnya Ya bener-bener ya ampun, vintage abis. Kacamatanya juga, iya mukanya enggak sih. Kayak retro banget. Enggak, mukanya Kayak enggak. retro ya. Mukanya Dari bisa sana. lah. Jangan lama-lama bau balsem. Bawa minyak urut. Di sini emang ketawa terus ya? Minyak tawon. Minyak tawon tau nggak lu yang ada ininya, ada Tahu. akar-akarnya di dalam tuh. Itu dia tuh. Oh, oke. Gitu. Jadi selain harus cocok sama diri sendiri gitu ya, juga bisa apa dalam artian bisa menambah confident juga kan. Kalau udah Bener. cocok sama diri sendiri kan jadi percaya diri kan. Betul, makanya banyak banget orang-orang yang sebenarnya ngerasa takut tampil fashion karena ini gue tuh cocok nggak sih, ini cocok nggak sih. Padahal sebenarnya nggak apa-apa banget. Itu namanya masih explore personality juga. Explore. Explore Kalau awal-awal personality. gitu. Tapi Benar. ada juga yang bilang pada akhirnya fashion yang
bagus itu adalah yang lo nyaman gitu. Dia juga bilang gitu. Berarti Gimana dia tuh tahu teman-teman? kalau karakter dia di style fashion yang memang semestinya. Yang tadi mungkin yang minimalis tadi gitu Oke. kan. Tapi kalau misalnya kayak gue kadang-kadang gue lebih ke edgy banget gitu, lebih ngeliatin kalau gue tuh passionate terus pokoknya lumayan dominan lah orangnya. Kayak termasuk lo juga nih yang main warna-warna gini iya. kan. Gue agak bingung dah milih-milih warna gitu. Antara biru, merah, hijau. Tapi Bukan bisa itu, ngeliat Mas. warna kan? Bukan masalah partai ya. Anda pasti ke partai-partai lagi. Iya, gue suka bingung milih warna tuh. Tergantung yang ngasih amplop yang mana ya. Iya. Emang gitu? Emang gitu? Apa sih? Nggak ngerti kalau itu saya. Nah, gue mau nanya dah. Maksudnya itu kan tadi kan pakaian tuh bisa memilih pakaian tuh coba lu kenali diri sendiri dulu karakternya gimana, terus supaya cocok. Nah, kalau misalkan orang yang public figure gitu kan, dia kan kadang personanya tuh beda sama ketika di tempat umum sama di rumah. Artinya dia kadang pengen di tempat umum tuh dikenalnya sebagai A gitu. Nah, itu gimana caranya? Maksudnya perubahan itu gimana caranya antara jati dirinya yang sebenarnya sama. Nah, kalau itu sih jatuhnya udah masuknya dia profesional aja ya. Jadi sebenarnya fashion itu adalah artinya berpakaian. Tapi kalau misalnya kita ngomongin style, itu gimana kita memainkan pakaian itu sendiri. Oh, itu beda ya? Beda fashion style. That's why ketika dia combine, terjadilah sebuah kombinasi pemilihan karakter yang kalau karakter ini kita sadar nih, karakter kita tuh kita suka banget dengan karakter kita tahu betapa indahnya karakter kita, cakepnya kita, itu keluar yang namanya confidence baru. Jadi ada prosesnya tuh sampai kita merasakan gila gue cantik banget ya gitu karena dia sendiri udah bisa nerima diri dia dengan ditambahin referensi style fashion yang ada di wawasannya dia gitu. Iya, makanya bukan tadi kan gue bilang ternyaman, gue ralat yang bikin lo pede katanya gitu. Jadi kalau style terbaik lo adalah yang bikin lo pede gitu. Style terbaik adalah yang bikin lu pede. Jadi makin pede gitu. Oke, Jadi kayak mungkin sambungannya emang Mega tadi bilang pede karena memang udah sesuai aja sama karakternya, tanpa dia sadari kan. Betul. Oke. Tapi emang biasanya kalau yang pakai fashion yang style banget itu dia sengaja gitu ya? Yang stylish banget. Stylish banget tuh emang sengaja dia pikirin gitu ya? Karena gua pribadi sih sebagai laki-laki yang bukan metropolitan ya, gue kan begajulan aja gitu. Yang laki banget gitu ya. Iya, biasanya kan dipikirin tuh, gue nggak pernah gitu. Itu gimana sih, merangsang gitu supaya Gak ada tukang parkirnya kali, jadi nggak diparkirin. mikirin. Oh, Mas. pikirin. Bukan mikirin. Iya. Gimana? Gimana buat sebenarnya kalau itu sih butuh habit ya. Itu butuh habit banget untuk fashion itu soalnya butuh effort kan. Ketika kita bangun pagi udah ada yang nyiapin baju dari malam mungkin. Itu kan pemilihannya bener-bener kita secara sadar style gue yang mana ya, gue mau kemana. Aduh, ya? nggak disusun gitu lagi, gue Enggak ya? Langsung ambil aja? Nggak disusun, nggak ada lemari. Langsung aja. Kita beli abis ini. Ngambil di jemuran. Kita beli abis ini ya. Dia masih setengah basah dipakai lagi. Oh, baunya wangi tuh. Belum kering banget. Nah, anak-anak kos gitu dulu. Iya, jadi emang effort banget itu dalam berpenampilan. Tapi emang butuh ngebangun pelan-pelan. Makanya step paling dasar tuh kita kenal dulu yang namanya warna misalnya, yang cocok buat kita apa. Setelah itu step berikutnya lagi, ini siluet baju yang cocok buat gue apa. Ntar nambah lagi nih Apa tingkatan. siluet? Siluet. Siluet Itu kayak bayangan kan siluet? siluet, yes, shape dari si baju-baju yang kita punya cocok nggak sih sama postur badan kita. Oke. Misalkan yang Gitu. sekarang lagi ngetren apa namanya oversize. Oversize. Tapi kalau udah mini size gitu kan. Bener. Dan nggak semua orang cocok pakai baju yang oversize. Apa? Kalau ucap baba? Kalau itu termasuk karena keistimewaan Ya kan tidak public bisa. figure. Gue pengen nanya dia cocok nggak pakai oversize? Saya sedih iya sih. Oke lanjut. Gue cuma nanya doang. Kenapa sih? Nanya doang. Cocok nggak pakai oversize? Coba Mbak ya. Ya terus? Iya, jadi setelah kita udah tahu postur kita juga, next lagi ntar tambahin lagi kayak style fashion kan nggak cuma baju ya. Oke. Ada aksesoris, ntar ningkatin lagi, tambahin lagi kayak style rambut, bahkan warna rambut, bahkan sebenarnya aksesoris pun kita tahu kita cocoknya tuh pakai yang gold apa yang silver. Dua itu pilihan. Wow. Dua itu, kalau ada yang warna hitam juga boleh sih. Cuman kalau dominan kan gold atau silver. Itu kalau buat rambut.
Aksesoris, Mas. Aksesoris. Jadi Masih semua tuh fokus nggak nih? intinya tuh bertahap. Bagus, bagus. Masih agak nyangkut di yang Iya. cocok babat tadi deh. Masih mikirin gua. Gue juga harus mikir. Mikir gak ada oversize gimana ya? Apa yang ukuran bajunya apa? Tapi gini apa? Yang lo sebut tadi tuh belum sampai ke branded ya? High-end brand. Kenapa Maksudnya nih? mereknya gitu, nggak ada ya di situ ya, di pilihan tadi. Sebenarnya kalau Fashion merek style. itu tuh tergantung individual. Jadi kalau ngomongin namanya fashion style, ada yang namanya style fashion sophisticated. Aduh, Soal Sophisticated. Jadi kalau misalnya nih orang nih suka banget nih pakai brand-brand fashion yang wah logo semua di mana-mana. Nggak usah browsing itu nggak bisa. lagi buka Alphalink. Paling lagi. Lu bahasa Norwegia gua gak ngerti. Nah, itu lagi rame nih di story nih. yang Iya, contreng benar. HP lu dulu. Ini yang langsung touchscreen kan? Bukan di 3310. Iya, 3310. bisa download Tamagotchi juga. Gua lagi namatin snack. Gue bilang kan temen gue taruh lu Tamagotchi, main Tamagotchi mulu, ngasih makan kata gue. Lu yang bener dong hidup lu tuh. Ngasih makan Tamagotchi mulu tuh mubazir waktunya. Enggak, gue berpahala, Tamagotchinya yatim semua katanya. Ngasih anak yatim. Ngasih makan anak yatim. Iya. Oh ya udah deh kata gue nyumbang deh gitu. Tamagotchinya yatim semua. Yatim ternyata ya dia. Iya, tadi lagi bahas apa tadi? Iya, tadi lagi seru tuh. Seru. Soal brand high end brand misalnya. Oh iya, high-end brand. Jadi kalau high-end brand ini itu pilihan orang kalau misalnya dia emang tipe orang yang suka bangga terhadap apa pencapaian dia bisa membeli itu dengan catatan original gitu ya. Ya itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya emang orang-orang di luar sana ada juga tuh yang nggak mampu tapi dipaksakan gitu kan. Tapi sebenarnya ini lebih ke selera sih. Lebih selera kalau misal aku pribadi, menurut aku untuk mendapatkan confidence itu nggak harus dengan si brand yang high end ini, yang bisa dibilang kayak 10 juta ke atas mungkin ya, gitu. Tapi mungkin sebagian orang yang sudah merasa mampu dan sudah achieve, ya keren-keren aja, oke-oke aja pakainya. Apalagi kalau misalnya dia selebriti dengan tuntutan pekerjaan. Bisa juga reward juga kan buat diri Rewards, sendiri of kan. course, gitu. Reward. Lucu-lucu kan, terus lama-lama tasnya kayak artis-artis yang pesan ruangan Oh gitu. iya. Terus dikulikan apa isinya tas mahal ini gitu kan. Ternyata ada ini monopoli, mainan monopoli gitu. Beneran? Enggak sih. Bercanda. Gue mau nanya, gimana caranya seseorang tahu kalau pakaian dia tuh ternyata nggak cocok gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk melihat, paling dasar kita berkaca ya, asik. Kalau nggak cocok itu ketika kita ngelihat ada suatu hal dari badan kita yang ngerasa jadi aneh. Oke. Kayak body shape tadi. Body shape tadi, kayak misalnya kita pakai baju, terus kok badan gue kayak kepanjangan ya pakai baju yang ini. Misalnya, ini dalam pemilihan looknya ya. Tapi kalau misalnya dari segi yang lain, warna juga kelihatan tuh. Kalau misalnya kita milih warnanya yang ternyata nggak cocok, nggak match sama kulit kita, itu muka kulit kita tuh bakal jadi lebih tone down, lebih kusam. Nah, dalam memutuskan itu tuh kita lebih mentingin apa yang kita rasain atau orang kan baju itu kan buat orang lain lihat kan. Kadang gue suka gitu tuh, lu nggak pantas saya pakai ini, tapi gue nyaman. Tapi gue juga pengen memuaskan lawan bicara gue gitu. Itu gimana? Nah, ini lumayan unik sih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang milih berpakaian itu ngutamain yang mana ya? Iya. Ngutamain tetap diri sendiri, nomor satu. Kedua kita lihat kebutuhan ketika kita meeting mungkin, atau ketemu siapanya ini tuh kebutuhannya seperti apa. Menyesuaikan. Bener, Bener. temanya tuh apa. Oke. Ya gua nggak mungkin pakai pakaian gini. Pas Iya. nikahan gitu. Iya, ketemu Mayo Teddy kan nggak? Oh lagi rame mulu dia. Apalagi ketemu mantan. Mantan. Aduh. Oh iya, apalagi mantan lu Mayor Teddy. Jalan sih. Lagi rame mulu Mayor Teddy tuh Iya, di berita. tapi maksudnya kan biasanya misalkan kayak contoh Pak Mayo Teddy pakai baju Slim fit. seragam. Ketika kita pakai yang ngelihat yang biasa pakai seragam tiba-tiba pakai kaos oblong gitu, kan agak beda banget ya, ada gitunya ya. Ada Iya, tuh. iya. Nah itu juga kenapa nih kita milih baju jadinya menentukan karakter kita yang mana. Kalau misalnya kita milih baju yang sembarangan atau kayak agak camping meskipun dia trend fashion dari luar, tapi karakternya dia seorang presiden lah, let's say gitu kan. Ini kan nggak ada kesan respect yang mau dibangun. Gitu. Jadi emang
penting banget mengetahui dia siapa juga. Oh, jadi kalau presiden pakai baju-baju sederhana yang dibilang kaosnya 100.000 itu nggak respect. Mungkin bukan harga. Bukan harga. Bukan harga. Modelnya. Harga. Ya. Nah, ini yang bikin orang jadi salah kalau tampil fashion itu berarti nih orang harus punya duit banyak. Padahal sebenarnya Nah, kalau ini nih. kita ngomongin baju-baju Shopee gitu ya, ini boleh sebutkan ya? Boleh, Shopee, Lazada. Baju-baju Shopee. Itu banyak banget style fashion yang emang dia konsepnya minimalis, nggak harus cantumin logo dan harganya murah-murah juga. Betul. Kualitasnya juga oke lah, Kualitasnya nyaman juga gitu oke, ya. apalagi UMKM kan sekarang Oh, keren-keren bagus-bagus kan. ya. Yoi, Produk lokal. hidup UMKM. Iya, hidup UMKM. Brand lokal gitu. Iya. Iya. Gitu. Lu kan fashion designer jatuhnya ya? Fashion designer. Sama, lu ngajar-ngajar juga kan? Ngajar. Jadi ngajar di suatu substansi. Itu ngajarnya pesertanya itu calon fashion designer atau untuk konsumsi pribadi? Untuk mayoritas murid-murid gue sih ini kebanyakan mereka itu mau belajar fashion sama mau bangun usaha langsung. Oh. Oke. Atau banyak juga mereka udah punya usaha tapi mereka nggak punya skill secara teknikal. Mau update skill setnya lah gitu Iya, kan. benar. Terus Kayak- secara teknikal tuh Iya. gimana tuh? Jadi dia udah running bisnis, udah sampai followers Instagram itu sampai ratusan ribu. Closingannya mungkin udah ratusan juta juga gitu kan. Tapi ternyata dia nggak bisa jahit. Sama sekali dia nggak tahu cara jahit baju tuh gimana. Akhirnya dia memiliki struggle ketika ngatur SDM di produksi. Dia balik lagi, gimana sih sebenarnya nge-manage orang-orang produksi ini tuh kayak gimana sih? Emang sesusah apa sih? Nah dia tuh pengen tahu di bagian itu. Oke. Tapi kalau lu kayak fashion designer kayak lu tuh berarti nge-sketch gambar juga gitu? Iya dong. Oh, itu mulai ya kan ngeliat gue mau baju yang begini ini berarti lu gambar dulu gitu. Gambar. Baru Kalau udah selesai tuh digulung, dimasukin ke tabung gitu, Pak. Terus? Di ini kayak orang-orang ini arsitektur kan gitu. Oh iya, anak ini anak apa seni rupa gitu. Sekarang udah ada iPad sih. Iya. Oh iya, iPad tuh apa sih, semacam apa sih? Teknologi yang ditemukan oleh Apple ya. Kalau di rumah bukan tas yang bekas ini bekas tempat kok. Ya Allah. Kalau enggak paralon ya. Kalau nggak Iya. mampu beli tas ya. Mereknya Butterfly itu paralon. Iya. Nah, gue mau nanya, nanti kita akan bahas juga soal tempat kursus dulu ya. Oke. Kita bahas ini dulu. Lu pernah nggak sebagai fashion designer ngedesain baju, tapi klien lu pengennya menyampaikan message tertentu, mengkampen sesuatu? Dia mah nggak ngerti nih soal kayak konsep mau kayak gimana. Cuman gue pengen kalau orang pakai baju ini tuh kelihatan pro demokrasi gitu misalnya. Kan? Enggak misal kan, gue bingung apa ya pesannya misalkan biar kelihatannya lebih orang ini santai gitu. Iya, atau pokoknya mengkampenkan tegas gitu. sesuatu lah untuk kepentingan tertentu gitu. Sering banget. Jadi kalau misalnya klien di butik gue tuh kebanyakan mereka menjawab beberapa pertanyaan dari gue. Karena mereka kan kadang-kadang bingung ya, kita kalau bikin baju tuh mau ngapain sih, bikin apa sih, nggak tahu. Iya, benar. Akhirnya kita bridging pelan-pelan, satu acaranya mau kemana, terus di mana, terus gue juga melihat ini season yang lagi hits tuh apa, atau kasih tahu juga, cari tahu juga dia tuh di Indonesia atau di luar. Jangan sampai dia mau bikin bajunya winter, cocoknya seksi-seksi, terus gue samain tuh bajunya seksi-seksi di luar sana yang ada dia hipotermia, kedinginan yang ada ngeklaim kan, gitu. Jadi selanjutnya lagi ada yang namanya fashion image. Image, oke. Fashion image ini yang justru membedakan seorang fashion designer dengan seorang produksi biasa. Kalau kita produksi biasa kan mungkin cuman sekedar bang bikin baju kayak gini ya, jadi gitu kan. Iya, ada di Tanah Abang banyak tuh. Kalau fashion designer itu, fashion image ini penting. Berarti kita memperlihatkan keindahan yang sudah ada di klien kita yang dia bahkan nggak tahu. Oh, lu berarti ngulik juga ya? Ngulik. Gimana tuh detail? Anjing, seru Contohnya juga ya. nih perempuan tuh panggulnya bagus, bahunya oke gitu kan. Tapi Tapi ada burung hantunya. Limbat kali ya. Turun dulu Mbak, burung hantunya katanya. Limbat ternyata. tapi ternyata dia tuh nggak pede di bagian lengan. Nah, kita tuh harus ngelihat, misal kadang-kadang perempuan kan suka gitu. Perempuan iya, bini gue juga gitu tuh. Lengan aku gede banget gitu kan. Aku angle kiri ya gitu. Iya. Aku angle kiri ya, tuh kan. Sementara kita tahu kanan lu juga cakep loh gitu. Jadi Soalnya kita kiri aku berotot banget iya gitu. bener, ada Yang uratnya kanan. semuanya. yang kiri doang gitu saya. Kok bisa gitu sih? Ya, Kebanyakan iya, mangkuk, iya. kebanyakan gendong anak dah kayaknya. Anak tuh selalu di kiri tau. Atau main barbel sampai main HP aja nggak kerasa. Saya ngomong bapak-bapak ya. Iya. Iya, Kalau gimana anak. lah ya. Ya pokoknya maksudnya nggak ini, jadi ada disesuaikan. Dari situ. Disesuaikan. Terus tadi sampai di mana ya? Iya, dia nggak pede dengan lengan. Iya dia nggak pede dengan Apa yang lengan. dilakukan. Terus karena kita tahu dia cakep dengan lengan dia yang terbuka gitu kan, nggak semua orang yang lengannya besar
maksudnya tidak terlihat indah dipandang gitu kan. Itu cuma perasaan dalam pikiran kita aja sebetulnya. Terus kita coba empowering di situ kayak lu tuh cantik loh, lu tuh kelihatannya justru lebih fresh ketika bahu lu kelihatan sampai ke lengan sedikit sini. Tapi balik lagi, kita nggak bisa memaksakan klien kita. Karena di lengannya ada ini. Ada tato. Tato, iya Bener, tato partai. Jangkar gitu. Ya Allah, Popeye itu mah Popeye mas. Popeye, ya Allah serem juga ada cewek gitu ya. Jangan dikenalin ke gue deh. Ininya kurus, ini yang gede banget gitu ya. Makan bayam nggak dia? Iya maksudnya, Bisa. lo bisa meyakinkan, berarti maksudnya gini, dia nggak pede tapi kalaupun ada fashion yang pas buat dia gitu ya, karakter ini pas juga. Iya, jadi kita empowering lah ke dia sampai akhirnya pas udah ketemu stylenya yang oke, kita sketching bareng-bareng, kolaborasiin apa insecurity-nya dia, apa ide dari kita, terciptalah ini desain yang wah, gue ngerasa cantik banget ya kayaknya kalau pakai ini. Itu pada akhirnya dipakai sendiri atau dijual juga tuh yang kayak gitu banyak kan? Buat mereka sih. Oh, buat pribadi aja. Buat pribadi mereka. Jadi bener-bener mungkin mereka pakai berkali-kali buat event tertentu. Tuh. Berarti banyak klien-klien lo yang personal juga ya, orang-orang rumahan. Biasanya satu rumah tuh bajunya sama kan? Sama biasanya Seragam. tuh Ada acara keluarga gitu. Oh itu kalau lebaran mantap juga ya. Mantap sih Ada tuh lumayan. Apalagi kalau misalnya nikahan megang satu keluarga itu mantap juga tuh. Oh iya. Mau nikah lagi, Bang? Tapi berarti lu mendukung nggak? Kan maksudnya lu kalau keluarga gitu kan enaknya yang keluarga besar gitu kan, bikin bajunya biar gak 1-2 gitu. Berarti lu mendukung nggak program keluarga berencana? Program keluarga berencana menguasai. Mendukung dong. Bukan itu, maksudnya kan kalau berencana kan 2 anak cukup. Gitu kan. Mendukung dong, mendukung. Mendukung program pemerintah. Kita wajib sebagai warga negara yang baik. Tapi ada yang kalian repot nggak sih? Maksudnya kayak udah jadi, udah bagus, udah oke, terus tiba-tiba adiknya atau anaknya yang bungsu, nggak suka aku gitu-gitu. Yang Harus menarik sama kan tuh mereka? justru ada nih. Ketika dia custom baju, kita tahu nih sebagai desainer temanya tuh apa gitu kan. Kita buatlah temanya sesuai dengan kualifikasi Halloween lomba. nih. Nah, adalah suatu tema waktu itu dan ada sebuah kompetisi di Indonesia ini. Oke. Terus si orangnya ini custom buat anaknya. Pokoknya anak saya harus menang ya, harus menang gini. Terus ketika lomba kalah, terus dia nyalahin bajunya. Waduh. Wah, seru banget, ini pengalaman yang paling seru karena ini pertama kali dalam hidup kayak. Terus dia nyalahin bajunya, dia bilang ini nggak masuk gini. Buktinya dia nggak menang gitu kan. Terus kita nggak bisa dong, kita Lu yang kasih kayak, fakta. iya aneh banget ibu ini, karena ada gue, kenapa bajunya yang diomelin gitu kan? Kan tadi nyalain bajunya Iya. gitu. Baju digantung, kamu ini gara-gara kamu. Ini nyalain dia. Oh, nggak tadi gitu. bilang yang nyalain bajunya ke bajunya, lu kaget gitu kok nggak nyalain gue. Nyalain bajunya. Terus gimana cara lu mengcounter Repot lah itu. komplain-komplain kayak gitu? Kita kasih tetap feedback yang positif ya, kasih edukasi juga. Ini tuh temanya begini dan sesuai wawasan dari ilmu fashion tuh emang kayak gini penjabarannya. Kita kasih moodnya, style segala macemnya. Dan ternyata dia mengerti dan ternyata pas gue juga survei ya, ternyata satu jurinya memang tidak terlalu industri fashion banget yang dipilih. Gitu. Terus kedua, ketika di fashion show dia menggunakan aksesoris tambahan yang tidak menunjang tema. Itu yang salah kenapa harus pakai jas hujan tadi. Bener. Bagus-bagus. Sama boots merah tadi. Iya. Emang suka ada improve yang gitu ya. Aksesorisnya terlalu ini banyak. Berarti Bener, kan jadi penting tuh. sebenarnya pendampingan itu harus sampai beres ya harusnya ya. Gitu nggak sih? Sebenarnya sih kita ketika udah memberikan klien bajunya, kita kasih kebebasan dia untuk berekspresi lagi dengan bajunya. Tapi kan biasanya ada obrolan-obrolan hangat tuh, mau gimana aksesorisnya sampai bawah-bawahnya. Tapi di luar daripada itu ternyata dia improve sendiri, ya itu udah di luar kuasa kita kan. Oke. Itu kan fashion designer nih, yang kita ngomongin soal tren yang lagi rame anak-anak bocil-bocil tuh umur-umur belasan tahun. Apa? 12. Gen apa? Iya. Pernah lihat gak lo di konten-konten bajunya aneh-aneh? Ada yang bajunya double levisnya ada 16 apa? Layering. Gini ya, yang bertahap gitu ya kayak 16. Itu masih susah banget jalan. Tahu. Iya, maksudnya aneh-aneh juga tuh mereka mau explore dirinya seumur itu gitu. Dia pas dipakai sholat susah ruku itu pasti. Iya benar. Kalau ke toilet udah kebelet banget. Iya. Ada 16. Iya. Satu. Ya maksudnya lu melihat fenomena yang terjadi kayak apa ya pas kita Covid itu kan apa Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Aneh-aneh tuh. Terus dari sudut pandang fashion designer tuh gue penasaran melihat
fenomena Iya, ini. iya. Tapi kan secara tidak langsung kan itu kayak mengangkat akhirnya orang aware akan fashion dong. Betul, gitu. betul Itu banget. gimana? Lu Jadi gimana? sebenarnya itu kabar baik sih. Oh, Justru kalau diperhatiin, orang-orang yang beneran di industri fashion itu sendiri nggak terlalu banyak bicara komentar apalagi negatif terkait itu. iya pasti sih. Kebanyakan justru dari luar industrinya tuh. Betul. Justru kita happy ngelihatnya karena apa? Karena berarti kan industri kita nih didukung oleh banyak pihak dan itu menjadi sebuah peluang usaha lagi untuk orang-orang yang lain, termasuk buat gue sendiri juga ngerasain gitu. Karena mereka pengen semakin tampil untuk unik, apalagi untuk semua orang yang bergerak di bidang fashion itu ada dua, Oke. slow fashion sama fast fashion. Slow fashion, Slow fashion, sama fast fashion. Fast fashion ini fast fashion ini. itu kayak mass production, kayak baju produksi sampai 10.000, 10.000 pieces. Oke. Terus tiap beberapa bulan ntar produksi lagi. Yang Mungkin kayak enam lo bulan. di mall. Benar. Sama bajunya. Benar. Sama, Tempat wisata tiba-tiba ada 6 orang sama tuh, satu set. Beli di 10 Shopee Pay. Baju lu sama. Ya kemarin kita demo bareng gitu. Oke, ternyata kita demo peserta demo Kalau itu ternyata. wajar mas, karena emang dimobilisasi juga. Iya kayak gitu, itu mass production, fast fashion. Ada juga yang slow fashion. Slow fashion tuh yang ketika kita hanya membuat orderan khusus untuk klien ini, atau produksi kita nggak terlalu banyak dan nggak terlalu cepat. Apa baju yang lagi ngetren tuh? Rucas ya, apa tuh? Apa tuh? Ada baju kaos rukas apa? Rukas. Rukas ya kan? Nah, itu kan produksinya terbatas tuh 10 doang. Wah, satu harganya tapi berapa itu? Iya. 7 juta gitu. Orang pengen banget itu akhirnya orang pengen banget milikin itu. karena- Sampai di fotokopi. Oh, Mas. Fotokopi. Iya, hampir fotokopi. Memang sih itu kan katanya pembuktian ini cotton nih, kita bakar gitu. Kalau di fotokopi sih pasti emang Kebakar. Karena dia kebakar ya, tapi bukan itu poinnya, Pak. Iya, Itu terbatas jadi mahal. Iya. Itu berarti yang slow. Itu slow fashion. fashion. Dibikin konsep branding bisnisnya aja sih yang berbeda biar banyak yang lebih meng-appreciate juga, Iya. lebih eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya slow fashion ini termasuk kategorinya ketika tadi tuh orang-orang pengen tampil unik, jadi mereka custom baju. Oh iya. Besides kalau ngomongin tentang peluang bisnis di UMKM fashion, itu juga starting bisnis yang oke Lumayan banget. padahal ya. Iya, gitu. Jadi nggak harus Makanya punya kan- modal banyak. Betul, kan lagi nge-trend tuh lu kayak lu punya desain sendiri, tinggal datang ininya ya, ini ngomongin dari kaos aja gitu ya. Lu cetak sendiri biar gambarnya nggak sama gitu. Iya. Akhirnya apa dengan pasangan cetak kaos foto dia, tapi emang agak peyang gitu kan fotonya pakai. Bener. Kalau jomblo pakai AI. Oke, ada gitu. Ada dari pagi gue baru lihat AI ini. Kalau biasanya kan pelukan gitu kan, sama foto-foto dibikin pelukan. Ini mau dibikin sampai ciuman. Apa sih lu lihat-lihat yang begitu? Serius ada di explore gua sampai ciuman. Tapi kalau misalkan kayak perbandingan slow fashion Slow sama dan fast. lu dari fashion designer pengennya makin banyak yang mana? Melihat sampah kita kemarin abis event di Bantar Gebang ya. Wah, kita kemarin ya. Kita kemarin event. Baju banyak gitu. Wah, macam-macam itu kayak digabung deh. Karena kan kita masih belum ini ya, masih dalam upaya effort pemerintah juga kali ya memisahkan ya. Tapi di situ fashion lumayan banyak banget tuh. Jadi melihatnya kayaknya emang kita harus tahu diri deh. Udah mulai mikirin yang namanya sustainable fashion tuh baiknya gimana. Iya. Pelan-pelan bener, begitu. Minimal ya slow fashion juga kali ya. Iya, Jadi gini, slow misalnya fashion. Lu ya ini lagi-lagi beda-beda orang ya mungkin. Kalau gua sih bener juga mulai baru mikir sekarang-sekarang nih kayak beli yang lebih mahal aja deh tapi awet gitu. Bener. Dibanding kayak belum berapa kali pakai udah pada belel gitu. Kelihatannya baru paling sekali 2 kali besokannya udah buluk gitu. Emang sih kuning. murah. Akhirnya kan dibuang jadi sampah tadi kan maksud lu kan. Betul. Oh, iya. Gak apa-apa lah dibilang baju itu aja ya. Mark Zuckerberg aja bajunya Bener. itu aja kan. Dia itu lagi tapi satu kaosnya harganya 2 juta. Iya. Sama kayak Radit Tapi kan emang baju itu- polos baju gitu kan. polos. Tapi emang itu Mark Zuckerberg itu doang bajunya. Digantung di belakang pintu gue yakin itu. Iya, kadang Orang ditanya bininya nih kotor gak? Entar besok dipakai lagi mak gitu. Kata bininya, yang penting uangnya duit kamu sayang. kadang dijemur sama dianya gitu. Lagi masuk mesin cuci ya muter-muter gitu. Muter-muter ya. Masih kasih setengah kering. Ya benar, yang penting mah wangi duit. Wangi Ya, duit. orang kaya mah bebas, bro. Bayam uang aja jadi gembel kan? Bayi bohong. Iya kan mesti dia nyamar-nyamar jadi gembel masih kecium di orang kayanya. Ya kan bayi muang. Bayi muang. Ya. Anjay. Walaupun Bayi sebenarnya muang. Bayi muang. tapi nggak menjamin
Apa? Mas, jangan ke situ. Astaga. Jadi gini Mbak, Iya. apa sih? Oke, balik lagi kita masih sama Paula nih. Gimana? Mega, sorry. Mirip soalnya Mirip ya, tinggi-tinggi gitu ya. Iya gitu. Nggak ikutannya saya. Tapi lu di stand mana di? Enggak saya. Mas udah Mas. Mas udah Mas. Oke. Kalau ini Loli. Udah. Jadi gosip. Saya ceritain terakhir mungkin ceritain soal apa lu bikin apa sekolah atau kursus sih disebutnya itu. Sebenarnya lebih ke kursus fashion sih. Kursus tuh terbatas gitu ya? Muridnya atau belum bisa datang atau lu punya kelas sendiri? Gua nggak paham. Jadi kursus fashion ini awalnya tuh memang kita buat tadi tuh untuk mensupport yang namanya slow fashion tadi atau awareness masyarakat terhadap industri fashion. Itu kursus diciptakan biar semua orang bisa belajar jahit dalam 1 hari tadinya. Itu iya bisa. Emang tempat di mana? Bisa bertempat di kita ada di Tamrin sama ada satu lagi di Cibubur. Sehari ngejahit langsung bisa? Bisa. Jadi kita spesialis untuk mewujudkan impian-impian orang yang belajar jahit itu gimana sih, susah nggak sih? Sehari itu kita Sehari tapi bantu. 24 jam nggak berhenti. Jadi keluar dari kursus. Gimana Mas? Kita kakinya gitu. Langsung trauma gitu ya. Enggak, Emang masih begitu ngejahitnya? Gini kan? Tapi bener pakai kaki bener. Tapi bener pakai kaki. Pakai kaki lah, Pakai Zai. kaki. Ini. Cuman nggak digedek Oh enggak, udah kayak gitu. Enggak. Itu seru banget tau. Cuma pencet- Jadi tuh pencet. harus kayak pelan dulu. Iya, Nanti iya. dia udah ketemu temponya, baru bisa Bener. cepet. Oh, Lu iya. nggak pernah pakai? Lu nggak Tapi pernah emang belajar harus jahit? pelan dulu sih sampai ketemu tempo. Kayak memang. Zumba tau rasanya. Lu kemana sih ngarahnya? Kita masih ngomongin Jahit, mesin jahit nih. iya, jahit. Iya, iya. Iya. Kalau nggak ketemu tempo nanti dia jarumnya sama lubangnya nggak masuk. Ya kan di ini biasanya. Dia nggak pernah nyoba. Ini nggak pernah nyoba. Lu ini kasih ludah dulu. Iya, bener. Iya Proses. bener. Ini teori lo ya. Dijilat dulu kan. Terserah dia mau mikir kemana tapi gini. Mega. Terus baru, ya biarin aja dia mega. Ini kita kayak beda deh Tapi imajinasinya. terserah dia, makanya terserah dia. Kita masukin pelan-pelan. Kadang-kadang emang sama lubang nih suka set gitu. Dia ininya ya. Iya kan? Bener sih. Iya set gitu kan. Iya. Kalau dia bercabang nggak bisa, susah. Bener, harus digunting dulu. Betul, harus di bercabang. Bercabang. Benang ya? Jadi harus Benangnya digunting. sih. Makanya nih kalau orang belum di benang belum digunting. Oke. Bisa dimasukin. Lah iya kan. Kalau benang belum digunting. Iya, agak susah agak masuknya. susah, gak enak juga, maksudnya susah. Iya. Iya, tapi ada alatnya. Ada mata Untuk nenek mempermudah. namanya. Apa namanya? Mata nenek. Oh, iya bener mata nenek. Mata nenek Orang mau itu masukin. memantau. Ada mata nenek. Coba. Kita Bukan dimensi nenek sama yang nggak begitu. sih? Bukan nenek yang begitu. Iya, jadi dia gini bentuk kayak kerucut. Enggak, maksudnya itu kan alat membantu supaya mudah. Kenapa malah matanya nenek? Karena Kan mata bukannya nenek, rabun mata kan? nenek malah lebih jernih kalau buat gitu, Zai. Oh iya, Kalau masih mama tuh masih agak susah. Tapi kalau udah nenek banget, bisa gampang. 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 Oh iya. Nah, ini sebutnya mata nenek. Karena mahir. Iya. Udah jago banget. Berarti dalam 1 hari udah tahan. Gak. Workshop dalam 1 hari tadi. 1 hari bisa langsung jahit. Iya, tapi paling durasinya 3 atau 6 jam lah paling lama. Senjata kayak gimana sih yang kalau Itu sama aja kayak kursus Aku ini masih ya? menarik tuh. Belajar bahasa Inggris sehari ngomong sama bule. Iya benar kayak gitu. Iya, bener. Pinjaman dana sehari cair gitu. Tapi itu banyak banget orang yang berpikir jahit itu tuh butuh waktu lama banget. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Dan yang paling gampang membedakan dari pemantauan gue yang lihat murid-murid ya, itu yang paling penting satu punya kesabaran. Ini orang kelihatan nih dari awal dia datang kesabarannya kayak gimana, dari attitude lah ya. Kita simpelnya lihat kalau dia gerasa-gerusuk, wah ketahuan nih ntar teknik jahitnya bakal kayak gimana Panik ini kan orang. gitu misalnya. Iya, jadi kita udah bisa ngelihat. Jadi sebenarnya menjahit itu nggak perlu waktu lama, kalau misalnya dia fokus bisa, asal dipandu aja. Tua gua mah ada tukang jahit langganan gua. Tenang memang dia. Tapi bagus jahitannya. Tapi itu doang tuh di roda yang bawah itu kan ada suka ada tuh. Puntungan rokok mulu aja karena dia selalu tenang kalau diselipin di situ. Bener tuh. Iya. Jadi aromanya ke bawah tuh sampai rumah. Iya, makanya. Jadi Mega ini umur 18 tahun dia udah jadi apa Tim fashion designer. fashion designer di ini merek Korea ya. Iya, brand Korea. Brand Korea. Yes. Kayak lem gitu ya. Lain Korea. Itu gimana ceritanya 18 tahun? Gue 18 tahun Dari masih umur berapa ngapain sih ya? sebenarnya? Dari umur berapa suka ya? Sebenarnya kalau suka fashion cuma styling doang dari kecil, tapi nggak kepikiran untuk belajar menjahit sampai akhirnya salah jurusan. Pas milih
Kan kita kan sekolah-sekolah negeri ya, anak-anak negeri kan? Enggak. Apa swasta? Enggak, saya mah Swasta. sekolah Islam. Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan deket-deket, Mbak. Langsung gitu. Ya Allah. Saya mah juhur dulu baru boleh pulang. Iya Makanya bener. dibukain. Berdoa dulu, Pak. Oh gitu ya? Oh kita beda berarti. Jadi kalau misalnya di negeri itu, nyokap gue tuh emang lumayan keras, jadi harus wajib kita sekolah anak-anaknya tuh masuk negeri, kalau nggak diizinin sekolah. Akhirnya ya udahlah, kita suruh pilih 3. Name-nya tuh lumayan tinggi tuh name gue. 1, 2, confident pengen jadi arsitek atau enggak multimedia tuh. Kayak gini, bikin media segede ini nih. Iya. Pengen banget gue. Terus yang terakhir, gue asal random aja pilih. Cus. Pilihlah tuh si Busana. Masuklah tuh ternyata di situ. Di tahun Busana ya? Tata Busana, tahun kedua udah dipanggil guru. Kayak, Bu anaknya pindah aja gitu. Kayaknya nggak happy deh anaknya di sini. Iya. Lu nggak happy banget? Nggak happy Lu banget ngomong gue. ke guru itu? Enggak, cuma Kelihatan, gurunya ngeliat. kelihatan. Karena nilainya caur kan. Oh, kira guru lagi ngomong, diem dia lah, Bu. Gitu. Anak ibu nggak happy deh. Saya ngajar digangguin dulu. Itu Cuma mainan mesin yang tadi ya. Aduh. Iya dari situ. Cuman karena balik lagi ngeliat kondisi, gue kan datang dari keluarga yang biasa-biasa aja kan secara financial. Ngeliat nyokap single parent juga, akhirnya dia memutuskan kakak mau pindah aja. Ya udahlah kita coba ikut tuh untuk belajar gimana sih untuk jatuh cinta di fashion ini, sampai akhirnya turn back-nya ketika gue menang lomba desain. Ternyata gue baru sadar kalau gue suka banget ngedesain, ngegambar. Pas gue menang, wah diapresiasi satu sekolah tuh enak banget kan, biasanya anak-anak Pas berprestasi. upacara tuh, Bener. Senin. Kayak Iya. selamat ya, Mega, Sandra gitu kan. Iya. Terus langsung di situ lah kita jiwa Leo-nya langsung, wow, sepertinya enak berkasta gitu. Jalannya juga lu kayak di lorong nanti itu Bener. langsung kayak bersinar. Sinar, rasa paling cantik di dunia gitu kan. Terus ada aja tuh yang iri-iri kayak, ih so cantik. Iya. Sirkus saya baik sih Pak. Untung nggak ada bapak di sekolah saya. Padahal itu mah bikin piala sendiri itu. Iya dari situlah baru mulai mencintai fashion. Berarti nggak punya jadi pindah tuh ya? Nggak jadi pindah, Jadi pindah karena jatuh malah cinta. makin, Betul. Ada pesan nggak Mega buat calon-calon fashion designer yang mau berkarir? Lu Pesannya, sebagai fashion designer dan sebagai coach. ini harus lihat kamera nggak sih? Nggak. Boleh, mau lihat kamera atau lihat Kamerun? Boleh. Oh, iya. Jauh. Iya lagi hijau banget. Jauh Kamera. Kamerun. Iya. Ada Oke, orang lanjut. Kamerun juga. Makarun. Makanan apa? Makarun ada. Makanan ada. Makanan roti yang warna hijau. Makanan Pink. nih. Enggak, beda. Lanjut aja ya pesan ya. Itu ke situ bisa. Oh, ke situ. Oke, pesan-pesannya sebenarnya satu, kita harus tahu dulu tujuan hidup kita tuh apa. Kalau misalnya kita udah tahu tujuan hidup kita apa, dengan budgeting semua yang ada, kita maksimalin. Karena jadi fashion designer itu nggak harus kita datang dari background yang punya uang banyak terutama. Betul. Gitu. Atau bisa disebut being fashion designer sebenarnya cuman butuh proses pembelajaran technical. Itu dulu. Technical sama taste. Udah dua itu aja, belajar diasah. Kalau misalnya kalian mampu untuk award yang namanya fashion school, bagus banget. Kalau misal belum, bisa ke fashion course. Kalau emang masih belum juga, bisa belajar dari semua namanya platform sosial media banyak banget ya. Yeah. Internet itu kalian bisa asah-asah. Yang paling penting tetap ngeluarin karya. Pede aja terus. Wih. Keren. Ya makanya kalau mau lebih detail hubungin Mega aja ya pribadi. Di mana Meg lu biasanya bersosial media? Bersosial media. Instagram, Sosial media TikTok? di TikTok belum sih Pak. Oh belum ya? Iya, tapi kayak sun deh belajar ngeliat dari Bang Zai, Oh, iya. Kasih Front, Bang Zai, Bang Zai. seleb TikTok kan ini dua-duanya ya. Bang Zai, gua enggak. Kalau dia seleb politik. Oh. Nama dia di jajaran politik disebut-sebut terus. Iya, mah hati-hati main sama dia. Nggak ada. Tiba-tiba ditangkep. Nggak ada. Kalau mau TikTok Bang Zai, paling diajarin sama Bang Zai kalau hujan nangis-nangis gitu di hujan-hujanan sama nangis-nangis. Oke. Sosmednya? Sosmednya aku di Instagram. Instagram Mega Sandra tapi nggak pakai A di belakangnya. Atau punya selain Instagram punya bisnis atau kursus gitu. Tempat kursusnya Oke, di lagi jalanin untuk apa gitu? fashion course-nya, gue lagi jalanin fashion course yang tadi sama brandnya itu namanya Mac Contemporer. Oke. Fashion course-nya kalian bisa belajar jahit itu di Fashion Crafty Jakarta. Oke. Wah, luar biasa. Jangan lupa tuh kalau yang mau belajar jahit bawa mata nenek. Ada fasilitasnya. Oh, ada Semua itu? lengkap. Udah. Silakan datang aja Kirain untuk tinggal workshop. bawa mata nenek itu. Pun ada mata nenek. Ya? Ada, mata ini ada. Iya. Nanti dia bawa neneknya bener.
Kamu mau siapa kesini? Kamu berdua sama nenek, katanya suruh bawa mata nenek. Apa sih, Jo? Kalau neneknya udah nggak ada gimana? Waduh. Nenek gue udah nggak ada, Say. Ini kan minimal matanya dong. Kacau banget. Oke, terima Ya, kasih. Terima kasih, Mega. Mega Sama-sama. Ini oleh-oleh dari kita, majalah. Waduh, sebuah Majalah desain. kehormatan. tahun 9. Nih kalau mau tren mode yang kekinian, ada tren mode 2005. Terima kasih. Suatu penghargaan luar biasa. Ini boleh dikasih lihat ke pemirsa nggak semua? Nah, itu tuh titik Kamal. Terima kasih banget. Itu titik Kamal. Lay. Panggil aku. Itu lagu. Ya, oke. Yaudah, gua temenin Mega dulu. Takut nyasar. Takut nyasar. Sebelumnya tamu-tamu sebelumnya nggak ada yang ini. Kita pamit dulu ya. Pamit dulu ya. Ya, oke. Thank you banget udah diundang ke sini. makasih ya. Salaman lagi. Bang Zai mau nggak anterin? Mau nganterin. Oke, siap. Naik Thank motor you. saya masuk angin kan teman gue. Tukang ojeknya Oh nungguin. iya dah. Ya, gua cabut ya. Ya, gue juga. Haus banget gua. Kagak minum. Bawain ya, bungkus. Udah ya. Ganti baju lu itu. Ya, ntar gue ganti. Dingin lama-lama. Ada cukuran ketek.